Ya, kita lanjutkan Bung Leon. Jadi Ya, Bang Andri. ada hari di mana saya dengar kabar bahwa Anda mengalami koma karena overdosis. Betul sekali Itu Bang betul. Andri. Kapan Betul. kejadiannya itu? Itu kejadiannya kalau nggak salah itu tahun 96. Bagaimana Sembi- ceritanya itu? Jadi tahun 96, 97 kalau nggak salah itu, saya sedang dugem di kawasan klub di Blok MM Club. Dan pada waktu itu dugem dengan ada beberapa kawan-kawan, pokoknya rekan-rekan daripada ibu saya, selebritas pada waktu itu. Ada beberapa juga yang waktu itu umurnya jauh di atas saya, pokoknya saya paling muda lah pada waktu itu di situ. Dan karena mungkin saya paling muda, saya masih umur belasan tahun waktu itu, fisik kan nggak kuat Bang Andi ya. Jadi ada banyak bahan kimia yang masuk ke dalam tubuh saya, anak belasan tahun nggak kuat nahannya, akhirnya saya kolaps di room di diskotik itu. Saya kolaps, langsung dibawa saya ke UGD gawat darurat, dan di situ saya koma selama 3 hari. Jadi ibu saya ambil doa puasa 3 hari 3 malam pada waktu itu. Dia berdoa agar Tuhan spare nyawa saya. Dan ternyata doanya dijawab ya. Saya percaya doa seorang ibu tuh powerful banget. Baik. Tapi apakah karena itu setelah siuman Anda kemudian hidupnya berubah atau? Sesudah siuman itu ada kejadian mujizat, karena seharusnya dokter bilang kalau saya siuman, jadi pembuluh darah saya pecah Bang Andi. Pembuluh darah saya pecah, kalau saya siuman, saya nggak bisa berfungsi normal. Oke. Tapi ada satu kejadian pas saya koma itu, ibu saya bargain dengan Tuhan, deal dengan Tuhan. Apa itu? Jadi ada 2 bargain nih dalam kisah hidup saya. Pertama, dealnya ibu saya dijawab Tuhan. Kemudian deal saya sendiri dengan Tuhan ketika 2012 yang saya ditusuk. Itu juga dijawab Tuhan. Okay. Nah, bargain ibu saya dengan Tuhan ketika dia ambil puasa 3 hari 3 malam. Dia bilang begini, Tuhan, kalau anak ini dia nanti di kemudian hari akan menjadi penjahat, hanya jadi orang yang gak berguna bagi keluarga, dia hanya jadi penjahat yang menyakiti hati Tuhan, lebih baik Tuhan ambil sekarang nyawanya, saya udah rela. Tapi kalau Tuhan yang tahu di masa depan akan seperti apa, Tuhan yang tahu nanti kalau anak ini akan menjadi alatnya Tuhan, dipakai Tuhan, saya kasih anak saya untuk Tuhan. Kalau Tuhan selamatkan dia dan kembalikan dia dari komanya. Ternyata di hari ketiga, Treng. itu jawabannya ya. Iya, dan akhirnya ibu saya bilang, Mama udah serahin kamu ke Tuhan. Jadi gimana acaranya ini? Yaudah kamu masuk sekolah Alkitab, sekolah Alkitab. Tahun 98 saya lulus 99 Bang Andi. Di usia berapa itu? Usia berapa ya? 20 atau 21 ya, kurang lebih ya. 20 ya. Nah, sekarang flashback ke belakang sedikit lagi ya. Ada cerita juga Anda merasa sebenarnya hidup Anda ini tidak diinginkan. Karena dalam kandungan dulu berkali-kali hendak digugurkan. Iya. Itu betul? Betul. Karena ya saya juga tidak bisa salahkan ibu saya. Karena mungkin pada waktu itu dia hamil saya di usia yang demikian muda, di usia 16 tahun. Belum siap, belum ready. Dan dia coba gugurkan saya dari kandungan. Jadi kayaknya dari dalam perut nih maut tipis-tipis. Bung Leon, sebelum masuk dalam perjalanan hidup Anda saat ini, di mana ada pelayanan tadi ya, kalau kita dengarkan Anda kemudian merintis satu gereja di Depok, ada pelayanan di beberapa tempat, di penjara dan seterusnya. Tapi ada momen yang penting dalam hidup Anda ketika Anda ditusuk oleh anggota geng yang junior ini tadi. Iya. Jadi persisnya apa yang terjadi? Sampai kenapa dia tusuk Anda? Oke. Motifnya apa? Oke. Jadi ada kejadian Bang Andi di 2012. 2012, tahun 2012 di malam tahun baru itu, di mana saya ditikam, dicolong dari belakang, dan kejadian itu membuat ginjal saya hancur, paru-paru saya hancur, jaringan usus saya hancur, dan
momen itu jadi salah satu momen yang cukup penting buat saya. Sehingga saya bertanya-tanya, akhirnya saya kan survive tuh. Saya survive, udah dokter nyatakan udah game over, tapi ternyata kok itu lagi. Tapi tunggu dulu, motifnya apa ini ya? Motifnya. Oke, jadi motifnya ini yang makan saya ini junior orang dekat saya sendiri. Kan memang Bang Andi yang bisa makan kita bukan orang lain, selalu orang-orang terdekat kita. Jadi kenapa dia lakukan Oke, itu? kenapa dia lakukan itu? Jadi ada satu kejadian beberapa bulan sebelum kejadian dia tikam saya. Jadi kami pernah comot dia di salah satu daerah di Kampung Ambon. Kami comot dia, kami interogasi dia karena kami dapat info dia ini cepu polisi, informan polisi. Oke. Sudah kami interogasi, udah lumayan. Ya pasti dikerjain lah ya. Sesudah di detik-detik terakhir, adik-adikan saya udah taruh celurit di leher dia mau diselesaikan. Saya bilang, jangan. Saya nggak tega di detik-detik terakhir. Saya bilang, jangan apa-apain dia, jangan bunuh dia. Karena pertama dia sama-sama Manado juga. Saya bilang jangan pakai tangan kita. Kalau emang dia mau mati, biarin aja. Nah di situ saya berantem kecil tuh Bang Andi di TKP dengan teman-teman ini yang mau menghabisi dia. Dengan adik-adik saya ini. Iya. Nah, adik-adik Mereka saya tidak setuju. Mereka bilang, Bang, kalau lu lepasin dia ini ular. Dia nanti akan makan lu. Oke. Saya bilang nggak mesti lepasin. Dan ya akhirnya Ternyata dengan berat hati benar. mereka lepasin dan sekarang lagi ada di dalam penjara semua nih adik-adikan saya. Dan ternyata kejadian, omongan dia betul. Adik-adikan saya bilang, jadi pas saya siuman dari kematian, saya buka mata nih ada mereka nih di samping saya. Mereka datang di situ, terus mereka bawa apa itu selang panjang di balik jaket, kan ada sabu tuh. Nih lu tarik dulu nih biar nggak sakit. Terus mereka bilang, bener kan gue bilang Bang, lu dimakan kan? Gitu. Oke. Karena ada kejadian itu. Jadi dia balas dendam ini ya? Iya, dia nggak terima ya, dia nggak terima. Nah, saya pernah dengar ada satu momen di mana ketika ditusuk itu di area mana itu? Jadi kejadiannya itu di daerah Tebet sebetulnya, Tebet. Tidak banyak orang di situ? Kejadian jam 2 malam. Jadi waktu ditusuk Anda pas saya lagi? ditikam, jadi sebenarnya saya ketemu dia ini di satu acara keluarga, komunitas orang-orang Manado lah. Saya ngelihat dia di acara itu, saya spontan, saya pegang tangan dia, saya tarik keluar, mau ngobrol 4 mata, gitu loh. Ternyata saya nggak sadar, ternyata mereka sudah siap, dia juga sudah siap. Dan yang lucunya pada malam itu saya nggak bawa perlindungan, saya biasa kalau keluar kan selalu bawa pisau atau senjata. Saya nggak bawa waktu itu, apes lah. Dan di situ ya ternyata saya dicolong di situ dari belakang, ditikam dari belakang. Oke. Nah, peristiwa ini agak dramatis karena Anda kan langsung mau ke rumah sakit cari taksi. Tapi di satu sisi mau balas dendam juga sama dia. Itu bagaimana situasinya? Jadi ini ada suatu kejadian yang nggak masuk akal sih Bang Andi. Saya anggap ini mujizat Tuhan. Jadi ketika satu tusukan, 2 tusukan, dan tusukan itu masuk ke badan apa saya, terus dia yang nikam saya ini bilang udah lepasin dia karena dia pasti akan mati. Nah seharusnya pada waktu itu secara akal sehat saya jatuh kan Bang. Karena ini darah udah keluar, udah kayak air mancur. Tapi pada waktu itu saya bisa berjalan, jadi saya jalan itu kurang lebih 500 meter. Saya ambil jalan muter. Itu kayak saya jalan itu kayak ada yang pegang tangan saya. Tapi saya nggak tahu siapa yang pegang. Jadi kayak ada yang tenteng nih. Tapi mata kan udah gelap ya, udah apa kabur. Saya ambil jalan belakang. Karena kalau saya lewat jalan depan, saya takut ketemu mereka ini, mereka lihat saya belum mati, saya dihabisin di situ. Dan saya cuma mohon sama Tuhan jangan sampai saya jatuh waktu itu. Karena kalau saya jatuh,
pasti darah habis di tempat karena nggak ada orang. Dan saya jalan kurang lebih 500 meter, saya berhentiin taksi di jalan, Bang Andi. Dan itu baju sudah mandi. Nah, kalau lihat darah, supir taksi tetap mau Ini berhenti. yang lucu, yang uniknya. Saya mau tanya sama Bang Andi, kalau misal Bang Andi supir bawa mobil diberhentikan jam 2 subuh dengan orang berlumuran darah, Bang Andi berhenti? Lari lah, Lari. takut. Itu dia berhenti. Dia berhenti, dia kan buka kaca ya Bang. Iya. Dia buka kaca, pasti kan Pasti dia lihat. nengok ke saya. Iya. Dia nanya, Bang mau kemana? Saya bilang, tolong bawa saya ke sini. Masuk. Saya juga kaget, kok dia izinkan saya masuk ke dalam, seperti nggak ada apa-apa. Ke dalam mobil. Dalam mobil. Dan dalam perjalanan saya bilang, Bang, tolong bawa saya ke satu tempat ini, ke satu daerah. Saya rencana ke tempat itu mau pinjem barang sih, mau ambil parang, mau balik lagi. Cuma di dalam perjalanan itu karena paru-paru saya jebol, jadi paru-paru jebol, kempes, ini kerendam darah Bang. Ada. Jadi untuk bernafas ini nggak bisa. Saya udah nggak bisa nafas dan itu ada suara kecil di telinga saya. Suara itu bilang begini, kalau lu balik lu mati, jangan balik. Dan karena saya udah nggak bisa nafas, saya bilang, wah nih goblok. Saya bilang ke sopir taksinya, Bang, tolong bawa saya ke UGD terdekat. Karena saya udah nggak bisa nafas, Bang. Sopir taksinya, pas dia nengok ke belakang, dia teriak, Masya Allah. Jadi Baru dia tahu Baru Anda dia lihat. bersimbah darah. Jadi saya anggap itu Tuhan butakan ya mata dia, sopir taksi ini, untuk Tuhan mungkin pinjem dia untuk bawa saya ke rumah sakit terdekat. Tapi dia kan udah nggak bisa mau keluarin saya, taksinya juga udah berjajan. Saya bilang tolong Mbak, dan saya dibawa ke rumah sakit Riyadi Tebet karena luka-luka saya terlalu dalam. Jadi pihak rumah sakit cuma jahit saja agar darah nggak keluar. Kemudian saya dilempar ke Cipto Mangunkusumo. Di Cipto itu di hari kedua saya game over. Itu yang dokter pastikan bahwa sebenarnya udah meninggal. Sudah game over. Sudah. Yang flat tadi, Iya. titit gitu. Jadi ada saudara-saudara saya juga yang datang ke situ. Mereka ngelihat kan dari kaca. Pas mereka lihat itu udah nangis mereka. Karena mereka lihat itu udah flat. Tapi dokter, Tuhan pakai dokter Bang Andi ya. Untuk terus mereka fight pakai ini mesin pacu jantung. Nah sebelum saya putus nafas ini Bang Andi, saya tahu nih ini detik-detik saya terakhir, nafas saya terakhir. Saya mulai ngebayang muka anak saya, flashback nih kalau nanti dia nikah, kayaknya gua nggak ada di samping dia jadi walinya nih. Bayangan anak nih main kenceng. Akhirnya saya buat deal bargain sama Tuhan. Nafas saya udah mau putus, saya bilang Tuhan, kalau Tuhan kasih saya satu kesempatan lagi yang terakhir Tuhan, saya kasih hidup saya untuk Tuhan. Sesudah itu Jadi lewat. berapa lama Anda dalam kondisi dia anggap meninggal? Dalam tempo beberapa jam ke depan, 1-2 jam ke depan itu ada 3 kali Bang. Jadi setelah saya putus itu, dibantu sama dokter ya, mungkin dengan alat pacu itu Iya. dia Bergerak lagi naik ya? lagi. Dia Terus naik flat lagi, lagi. dia naik lagi, terus dia flat lagi. Dibantu lagi 2 kali, dia turun lagi. Ada kurang lebih 3 kali Bang. 3 kali. Sudah lewat 3 kali, udah dokter nyatakan saya udah survive melewati masa kritis dan mujizat. Selamat. Dan akhirnya memberikan hidup untuk pelayanan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.